Situbondo adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan luas 1.638 km persegi, Situbondo, kota kelahiran saya ini memang terkenal dengan keindahan bahari dengan hasil ikan melimpah dan mendunia. Saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Award tahun 2021, yaitu Hendra, yang menciptakan lobster. Di usianya yang sudah 30 tahun ini, dia sudah menekuni lobster sejak kuliah di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Dia pun menciptakan alat pengukur mutu kualitas air dengan teknologi IoT untuk budidaya lobster, yaitu Lobstack. Awalnya Hendra resah karena banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan. Namun karena melihat potensi budidaya lobster di Indonesia belum tergarap maksimal, Hendra pun meneliti tentang Lobstack. Ini adalah kontak sensor berbasis Internet of Things IoT untuk mengontrol kualitas air yang diletakkan di keramba dan bisa dipantau melalui komputer atau telepon genggam masing-masing nelayan. Usahanya pun membuahkan hasil. Dengan Lobstack, produksi lobster bisa meningkat 50%. Dengan sistem 4-6 bulan saja sudah panen. Selain itu, bukan hanya budidaya lobster saja loh, Hendra juga melestarikan budidaya ikan kerapu yang merupakan keunggulan dari Laut Situbondo. Hendra yakin lobster bisa menjadi makanan yang terjangkau dan bisa dinikmati oleh orang Indonesia sehari-hari sebagai menu makan. Berikut wawancara saya dengan Hendra. Lobstack itu sebenarnya Lobstack itu nama startup kami yang bergerak awalnya kami produksi IoT untuk water monitoring, khususnya spesifik di budidaya lobster, begitu. Jadi Lobstack itu teknologi IoT, dia itu bisa ngedetect kualitas air secara otomatis kayak gitu, Bu. Nah, itu yang kita jadikan landasan untuk melakukan pola budidaya yang baik di budidaya lobster, begitu sih. Jadi lebih ke sensor sama data collection kayak gitu. Jember itu salah satu produsen benih lobster paling besar ya, Bu, di Jawa Timur. Nah, karena itu awalnya kita mulai start budidaya tuh di sana. Tetapi karena banyak pertimbangan, akhirnya kita cari opsi budidaya lain dan akhirnya ketemulah di Situbondo, kualitas air mendukung, kemudian masyarakatnya mendukung, akhirnya kita budidaya di Situbondo gitu. Kalau pengelolaan lahan sekarang itu di aturan KKP kita mengajukan lewat NIB, begitu. Jadi satu pintu lewat NIB kita pengajuan izin budidayanya gitu. Kalau sekarang. Wah, kalau disukai banyak ya, Bu. Lebih ke ini ya, banyak pengalaman baru yang kita belajar ya bareng-bareng, tim kita belajar bareng-bareng, kita berkembang, naik turun, jatuh dan bangun bareng-bareng. Lebih ke hal-hal seperti itu sih, Bu, yang sangat kita sukai. Visi misi kita sebenarnya kita awal ngebentuk Lobstack itu visi kita. Jadi begini, Bu, awalnya itu dimulai dari keresahan saya sebagai mahasiswa perikanan. Indonesia itu produsen benih lobster terbesar di dunia. Hampir dari data itu hampir kurang lebih 2 miliar per tahunnya untuk benih lobster. Sedangkan produsen lobster budidaya terbesar itu Vietnam. Vietnam dapat keuntungan sampai 2 miliar US dollar setiap tahun dari budidaya lobsternya saja. Sedangkan bibitnya itu 96% dari Indonesia yang dibudidayakan. Iya, jadi pas saya sempat studi banding ke Vietnam, kualitas air di Vietnam itu jauh di bawah kita. Air kita jauh lebih bagus. Tapi kenapa kok kita nggak bisa? Nah, itu yang jadi latar belakang kami, Bu. Akhirnya kami mulailah budidaya lobster sendiri dan ternyata kita berhasil kayak gitu, Bu. Dengan Lobstack itu untuk kualitas airnya jadi ketahuan ya. Oke. Untuk menentukan pola budidayanya selanjutnya begitu. Iya, Banyuwangi, Jember. Banyuwangi dan Jember. Ingin, Bu. Jadi kami itu di 2018 sempat melakukan riset untuk produksi benih sendiri. Hanya saja kami sudah sampai di filosoma 4. Akhirnya benihnya mati. Filosoma 4 itu satu tahap lagi untuk BBL dan kemudian mati. Ada yang menjadi BBL tetapi persentasenya masih sangat kecil. Jadi nilai ekonomisnya masih kurang. Nah, untuk melanjutkan riset itu kami membutuhkan modal tambahan, Bu, karena biaya riset itu sangat mahal dibandingkan biaya usaha gitu, Bu.
Jadi sekali riset itu kami habis sekitar 240 jutaan. Satu kali riset untuk proses dari pengawinan sampai dengan penetasan sampai pendidikan itu. Gitu. Oh, kalau operasional budidaya dari saya sendiri sama teman-teman ada yang juga ikut bantu gitu. Jadi dari awal itu emang berarti biaya sendiri ya emang ya? Sendiri Bu, biaya sendiri sama ya sama teman-teman lah Bu begitu. Sangat berdampak ya Bu. Dulu kan budidaya lobster di sini masih awam, tapi sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit budidaya lobster itu sudah mulai teredukasi lah bahwasanya lobster itu bisa dibudidaya di situ Bondo. Begitu sih Bu. Dan kita berharapnya ke depan kita udah melakukan studi Bu. Pantai Situbondo itu kurang lebih 14 km sepanjang pantai itu bisa untuk zona budidaya lobster. Nah, kami berharapnya itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah kota yang bisa memberdayakan masyarakat lokal nantinya, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Kami didukung oleh Balai Budidaya BPAP Situbondo. Iya, kami didukung penuh oleh beliau. Kami diberikan pengajaran tentang teknologi yang terbaru, informasi-informasi apapun yang kami butuhkan, kami sampaikan dan alhamdulillah difasilitasi oleh Balai. Gitu. Ya. Jadi sekarang kita kerjasama antara pemerintah, kami pengusaha dan masyarakat juga. Harapan kami itu, kami berharap kami bisa scale up dengan cepat ya Bu. Jadi kita bisa mengembangkan budidaya ini dan bisa memberdayakan lebih banyak masyarakat lagi ke depannya. Kami berharap seperti itu Bu, karena sesuai visi Pak Jokowi di 2045 kan kita harus jadi Indonesia emas. Kami di kalangan pengusaha khususnya lobster, kami berharap lobster bisa segera diindustrialisasi begitu Bu. Seperti udang faname. Udang faname kan sekarang hulu hilir sudah lengkap. Nah, kami berharap lobster ya 2 sampai 5 tahun lagi sudah bisa produksi dari benih sendiri, pakan sampai panen pun bisa langsung direct ke Cina langsung gitu. Kita ada 3 kota yang berada yang dikirim ya. Bali, Surabaya sama Jakarta. Tergantung harganya. Gitu, harga mana yang masuk. Kita sempat akhir tahun 2021 kita sempat ekspor sekali ke Guangzhou ke Cina. Cuma karena keterbatasan modal, lagi-lagi kami kan pengusaha kecil yang memang modal sendiri Bu. Akhirnya kami cuma sekali itu. Setelah itu kuantiti kami belum mencukupi lagi untuk kami ekspor kembali kayak gitu. Pengen Bu, tapi dengan biota yang berbeda. Kita sebenarnya sudah melakukan riset juga apa potensi perikanan Bondowoso. Potensi perikanan Bondowoso itu lebih ke perikanan air tawar. Air tawar, kualitas air tawarnya Bondowoso itu salah satu yang the best nggak sih Bu? Iya, di Jawa Timur. Iya. Dinginnya banget Bu. Betul Bu, dan debit airnya cukup untuk budidaya skala massal. Misalnya nila, gurame, terus patin, dan ikan-ikan hias di daerah atas di gunungan itu airnya dingin, cocok untuk ikan hias. Tapi itu nanti ketika lobster sudah besar dan kami akan mengembangkan usaha ke arah sana. Setelah wawancara, saya diajak untuk melihat langsung keramba di tengah laut. Dan benar-benar di tengah laut loh. Saya saja berangkat ke sana dengan naik perahu ini. Saya kaget sih sebenarnya. Ini pengalaman pertama bisa naik perahu kembali gitu setelah sekian lama. Ternyata ini loh setiap harinya nelayan-nelayan di Indonesia demi memenuhi menu makan di meja makan kita. Nah, ini kerambanya, dan ini adalah bisnis beberapa petani lobster, dan ini adalah kerambanya Mas Hendra. Ini ada 100 loh, banyak banget kan, 100 keramba dengan budidaya lobster pasir, lobster mutiara yang harganya sangat mahal, dan juga kerapu cantang khas Situbondo. Ini lobsternya besar-besar ya. Jadi 4-6 bulan sudah panen. Apalagi memang didukung oleh alat lobster yang Mas Hendra bikin. Jadi benar-benar ketahuan tuh kualitas airnya. Nah, ini saat panen ikan kerapu. Ini adalah ikan kerapu cantang, gede-gede ya.
Nah, ini semua dilakukan oleh nelayan dan petani di sini. Terus ini saat panen lobster. Jadi untuk pengemasan sebelum dikirim diberi pasir dulu, lalu dibungkus rapat dan ditaruh di pendingin. Jadi mereka tetap seperti habitatnya. Jadi saat pengiriman mereka akan tetap hidup. Ini ikan kerapu cantang, lalu ini lobster pasir, dan ini lobster mutiara. Saya yakin impian Hendra bisa terwujud demi Indonesia Emas 2045. Majukan bisnis lobster dari Situbondo bisa mendunia dengan peningkatan berkelanjutan nelayan bahari Indonesia. Maju terus ya Hendra. Sukses terus dengan lobsternya.